Halo guys, kembali lagi di channel Teman Coding. Dan pada video tutorial kali ini Teman Coding akan berbagi mengenai bagaimana cara untuk menampilkan data dengan menggunakan teknik yaitu bernama Eloquent Database. Jadi di sini caranya akan lebih simpel ketimbang kita menampilkan data secara manual seperti di PHP ataupun yang lainnya. Dan pada video ini hanya berfokus pada untuk menampilkannya saja. Untuk update, edit dan juga tambah akan ada di video tutorial selanjutnya. Dan untuk video kali ini tidak akan menjelaskan mengenai model dan juga migration, karena itu nanti juga akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, di sini saya sudah pernah membuat project dengan nama SIG peternakan. Jadi pada peternakan ini hanya memiliki dua akses user, yaitu admin dan juga user yang untuk mencari lokasi peternakannya. Lalu di sini juga saya sudah edit. Untuk tampilannya akan seperti ini. Untuk cara pengeditan saya akan berikan tutorial lagi di lain waktu, karena ya agak kesibukan sih. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Karena ini masih baru, jadi saya harus register terlebih dahulu. Register. Di sini saya sudah mengganti email dengan username, jadi tidak perlu mengetikkan email. Ini kita admin 123 Oke. Nah, ini oh ya, saya ada error sedikit di view-nya. Jadi di dalam pengeditan dashboardnya itu saya masih kurang S di folder layouts. Nah, di sini tampilan awalnya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu model dan migration, untuk migration di sini di folder database dan juga migration itu saya sudah membuat satu-satu, tapi dengan menggunakan script seperti berikut. Ctrl C, PHP artisan make model, nama modelnya min m. Jadi ketika saya mengetikkan ini dan juga memprosesnya, akan otomatis menghasilkan file pada migration dengan nama seperti ini dan juga model seperti ini. Untuk pengetikannya bisa besar ketika pemisahnya, yaitu mengetikkan dengan huruf besar di awal. Jadi dua besar gini, maka di sininya juga akan otomatis pakai underscore. Oke, di situ sedikit untuk mengenai model dan migration. Selanjutnya kita harus setting. Setelah migration kita setting dulu fill-able-nya apa saja. Jadi yang bisa kita isi dalam tabel tersebut itu apa saja. Di sini ini sesuaikan dengan yang sudah kita buat. Misal ini, tapi kita hiraukan untuk ID dan juga ID dan juga timestamp. Timestamp ini akan menjadi dua seperti ini, create add dan juga update add. Jadi yang kita fokuskan hanyalah struktur yang sebelumnya saja. Oke. Di sini PHP artisan serve. Untuk menampilkannya kita buat menu terlebih dahulu. Di sini kita menuju ke layoutnya. Di sini kan karena ini script potongan yang berisi konten saja, kita akan cari untuk layout.admin. Kita menuju ke view ini, kita cari folder layout di sini, lalu kita cari admin. Kenapa di sini admin?
karena pada Laravel akan otomatis membaca blade.php. Jadi ketika kita ketikkan admin, dia akan membaca seperti ini, jadi tidak perlu mengetikkan sampai blade.php. Lalu kita cari untuk menunya yaitu dashboard ini, lalu UI element yaitu ini. Jadi kita ubah ini dulu, data master. Kita coba. Oke, berhasil. Lalu kita lanjutkan untuk mengubah yang ini. Semisal ini tombol apa ya? Oh, tombol untuk drop down. Kita akan coba tambahkan di sini apa ya? Data. Oh ya, kita misal gini saja. Data lokasi. Di sini ada data detail lokasi. Kita juga buat lagi untuk data lokasi yang nantinya akan berisi maps. Kita coba reload. Oke, data lokasi, data lokasi, dan juga data lokasi. Selanjutnya untuk link kita ubah di sini, dan juga di sini kita kosongi saja terlebih dahulu. Untuk link sama seperti video-video saya sebelumnya, yaitu di web.php. Di sini akan mengatur untuk rutenya, dimana ketika rutenya di sini admin dashboard, dia akan dikirimkan ke home controller dengan function bernama admin index admin, dimana rutenya ini dinamai yaitu admin.dashboard. Dan di sini untuk mendaftarkannya kita buat terlebih dahulu rute lagi. Misal kita untuk membedakannya yaitu apa ini tadi, data lokasi atau tempat dulu. Tempat di sini kita juga buat tempat. Data tempat. Nah, di sini kita daftarkan yaitu dengan rute get. Ketika diperoleh URL admin tempat, maka akan dikirimkan ke controller tempat controller at index dengan nama rute ini yaitu admin tempat titik koma. Lalu kita buat terlebih dahulu kontrolernya, karena di sini kontrolernya belum ada. Kita buat folder admin untuk mengelompokkan bahwa di sini khusus controller untuk admin saja. Kita buat kontrolernya, ketikkan php artisan make controller admin slash untuk masuk ke foldernya dengan nama tempat controller. Oke, controller sudah dibuat. Kita php artisan serve lagi. Nah, di tempat ini kita akan memasukkan model tempat. Fungsinya untuk mengatur bahwa controller ini memerlukan akses ke database-nya. Kita ketikkan saja nama ini tanpa menggunakan .php. Jadi use app slash data tempat titik koma. Sudah itu. Lalu kita untuk loginnya agar yang tidak login tidak dapat mengaksesnya, kita bisa buatkan ini, kopikan saja. Ini khusus untuk yang
tidak menggunakan middleware atau hanya satu user saja. Tapi kalau untuk menggunakan middleware ini tidak perlu, karena sudah pakai di webnya ini pakai grup. Jadi seperti ini, rute grup middleware yang sudah didaftarkan, misal admin, function. Nah, ini nanti berisi misal rute-rute ini. Nah, ini ketika nanti dia mengakses dengan hak aksesnya bukan admin, atau dia belum login, dia tidak dapat mengakses rute tersebut. Tapi kalau untuk video tutorial kali ini saya akan memakai satu saja. Di sini saya kopikan terlebih dahulu yang di home, copy, lalu kita ketikkan function. Di sini sesuaikan yang ada di sini. Jadi kalau admin tempat controller, dia masuk ke function index. Jadi ini kita namai fungsinya yaitu index. Kita akan menampilkan view ke lokasinya yaitu berada di view. Otomatis ketika kita ketikkan view di sini akan membaca langsung ke folder views. Lalu di sini kita sudah buat admin, kita buat folder lagi dengan nama tempat agar lebih mudah mengelompokkannya. Lalu di tempat ini kita buat lagi index atau mungkin show.blade.php. Oke. Di sini kita akan copy saja dari sini, paste, hanya edit judulnya saja. Misal ini tadi tampil data tempat. Lalu untuk kontennya ini kita sesuaikan terlebih dahulu, karena ini harusnya berisi untuk tabel. Kita akan cari template-nya terlebih dahulu. Nanti kita akan menunjuk jika indeks ini kita akan menuju ke view mana. Di sini admin titik berarti slash, tapi lebih mudah titik menurut saya. Tempat titik show lagi-lagi tidak memerlukan pengetikan blade.php. Kita coba dulu kita cari di template-nya. Di sini C project template setia bukan flash survei admin. Nah, di sini kita akan coba buka dan cari terlebih dahulu untuk tabel. Nah, di sini tabel, pilih yang data tabel agar lebih mudah. Kita akan ambil ini, caranya kita cari tabel data.html. Di sini tabel ini, tabel data.html. Kita akan buka di sini. Lalu kita cari yang tabelnya saja. Oh ya, lihat dulu potongannya. Di admin ini dia dimasukkan kemana. Jadi setelah header kita akan nyari juga yang setelah header. header.
Nah, setelah header berarti di sini dashboard. Nah, kita akan ambil ini. Tidak semua sih sebenarnya, tapi biar bisa urut saja, kita akan pastekan di sini, save. Lalu kita akan daftarkan di admin. Ini tadi menunya data tempat, kita ketikkan rute, sesuaikan yang di web ini, admin.tempat, kita save. Lalu kita akan coba proses, kita reload terlebih dahulu. Data lokasi, data tempat, kontrol tempat does not exist. Nah, di sini karena bermasalah, masalahnya berada di web.php karena kita masukkan di folder admin, jadi kita tambahkan admin/reload. Nah, sudah muncul. Ini data yang ada pada contoh ini tadi. Kita bisa hapus saja yang tidak perlu. Di show tr kelebihan, kita sisakan satu saja. Nah, misal di sini kita akan menampilkan untuk data tempat itu nama, petugas, kelurahan, kecamatan, kota, jalan. Nah, ini saja. Berarti kita hapus, edit dulu. Nama atau mungkin nomor, th, namanya tempat, lalu petugasnya siapa, kelurahan apa, kecamatan mana, kota mana, lalu jalan mana, jalan. Oke. Nah, untuk di sininya kita hapus. Untuk menampilkan dari database-nya, kita harus dari controller ini, karena kita sudah use app data tempat, kita hanya perlu memanggilnya sebagai $data, variabel data tempat. Kita akan panggil all, titik koma. Jadi semua data yang ada di data tempat akan ditampilkan. Lalu di sini kasih koma, arraynya yaitu data. Di sini buat teman-teman yang belum tahu kontrol bagaimana cara mengirim data atau passing data di controller, bisa cek video saya sebelumnya. Di sini kasih $data, sesuaikan dengan yang ada di sini. Tapi untuk yang di sini kita nanti akan pakai di view-nya. Jadi kita cukup seperti ini saja. Untuk di sini kita akan looping dengan menggunakan for each, add for each. For each $data sebagai $k $data. $k ini akan berisi angka yang fungsinya untuk nomor itu. $k plus 1 karena startnya akan dari 0, td. Lalu data apa lagi, $data nama, lanjutnya. Ini petugas, kelurahan, kecamatan, kota,
dan juga jalan. Lalu di sini akan berhenti looping and for each. Di sini kita akan coba reload. Ups. Nah, di sini karena datanya masih belum ada, maka akan seperti ini. Tapi kita akan coba semisal input manual, nama tempat coding, petugasnya Sidaman, kelurahan Solo saja. Solo, iya Solo. Jalannya Solo aja juga. Kita akan set pada sekarang. Sudah, kita akan go. Oke, data sudah masuk. Kita akan coba cek di sistemnya. Kita reload dan sudah masuk. Jadi mungkin sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga dapat diterima buat teman-teman. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.